Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang PTN dimanapun kalian berada. Bertemu lagi di channel kesayangan kita semua, Alpha Smart. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2020, tes potensi skolastik atau TPS, pengetahuan kuantitatif, SAT Practice Test. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 10 soal mengenai pengetahuan kuantitatif berbahasa Inggris. Jadi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasinya. Oke? Langsung saja, number 1. If x plus by equals to 3x plus y equals to 5 and y equals to 2, then b equals to. Oke, nah kita di sini suruh menentukan B ya. Di sini ada persamaan X plus BY sama dengan 5 dan 3X plus Y sama dengan 5. Dimana Y-nya udah ketemu 2. Berarti kita masukin nih ke sini. Ya, ke sini. Sehingga diperoleh 3X plus 2 sama dengan 5. Berarti 3X sama dengan 5 dikurangi 2. 3X sama dengan 3 bagi 3, 1. Ya kan? Ketemu 1. Nah, masukin lagi ke sini. Ya, sehingga diperoleh berapa nih? Oke. 1 ditambah B dikali 2 sama dengan 5. Sehingga 1 ditambah 2B sama dengan 5. Berarti 2B sama dengan 5 dikurangi 1. 4B sama dengan 4 bagi 2. Oke, 2. Jadi ketemu B-nya 2. Hingga yang C jawabannya. Gitu ya. Oke. Next question. There are 2 boys and 3 girls in the class. The ratio of boys to girls in the class is equal to all of the following except. Nah, di sana ada 2 laki-laki dan 3 perempuan di dalam kelas. Rasio dari laki-laki dan perempuan di dalam kelas semuanya di bawah ini kecuali yang mana nih? Oke, perhatikan jawabannya. 4 banding 6. Nah, 4 banding 6, iya. Benar ya, karena diperoleh dari, kalau dikalikan 2, ya. 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 2, 6. Berarti benar ya. Kemudian, 9 banding 12, benar nggak? 2 kali berapa biar hasilnya 9? Nggak bisa kan? Ya, 12 bagi 3, 4. Berarti kalau misal ini pengen 12, ya, berarti iya, harus dikali 4. Berarti 2 kali 4 berapa? 8. Jadi yang ini salah. Ya kan? Berarti ya udah otomatis jawabannya yang B. Ya kan? Karena kecuali. Gitu ya. Paham nggak? Oke, next question. 2 times 10 power minus 5 times 8 times 10 power 2 times 5 times 10 power 2 equals to berapa? Oke, nah di sini gampang banget ya. Kita kalikan aja yang 10-nya dulu. 10 pangkat min 5, ya, ini 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 2. Ingat, kalau perkalian, pangkatnya diapain? Ya, dijumlah. Min 5. Ini 2 tambah 2, 4. Berarti min 5 ditambah 4. Berapa? Oke, 10 pangkat min 1. Gini kan? Nah, ini dikali 2 kali 8 kali 5. 2 kali 8, 16. 16 kali 5, 80. Gini ya. Oke, nah berarti 80 dikali 10 pangkat min 1. Itu kan sama aja 1 per 10 pangkat 1. Iya kan? Oke, ini kita coret-coret. Di 8. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke. Next question. For any positive integer, X ini dan X kotak ya. X lingkaran dan X kotak. What is an expression for X dikali X bundar dikali X kotak ya. Ini pertanyaannya ekspresi mana untuk X bundar dikali X kotak? Ya udah, gampang ya. X bundar itu berapa? Ya, X kuadrat per 3 dikali X kotak 9 per X. Gini kan? Oke, 9 bagi 3. 3. Ini ya kan? Ini sisa 1. Berarti X kali 3. Oke, 3X per 1. Jawabannya 3
X. Jawabannya yang A. Gitu ya. Oke, next question. The X coordinate of point B is, nah kita sudah menentukan koordinat X dari titik B. Nah, titik B kan ini ya. Ya kan? Oke. Nah, di mana dia itu ini berpotongan dengan Y sama dengan min 4. Dan ini kan ada parabola kan? Parabola berpotongan dengan garis Y sama dengan min 4. Nah, sama dengan ini. Ya udah kita masukin aja. Y-nya kan min 4. Nah, ke sini nih, kita masukin ke sini. Berarti min 4 sama dengan min X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 4. Ya kan? Nah, berarti X-nya berapa? Iya, X-nya plus minus 2. Nah, karena ini kan di sumbu negatif kan? X negatif, ya kan? Berarti ya udah, berarti X-nya kita ambil min 2. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke? Oke. Lanjut. The graph of the equation y equals to fx is of the form y equals to mx plus b, where b is. Nah, di sini gimana? Oke. Nah, di sini tadi kan kita udah ketemu tuh. Ini masih sama soal yang sebelumnya ya. Berarti di sini x-nya berapa? Oke, min 2. Koma berapa nih y-nya? Oke, min 4. Nah, di sini ada titik lagi. Ya, 0,0. Ya, karena di sini kita suruh mencari grafik dari persamaan y sama dengan fx adalah dinyatakan dalam bentuk y sama dengan mx plus b, di mana b adalah berapa, gitu kan. Nah, kita suruh mencari persamaan garisnya. Di sini ada dua buah titik, ya. Berarti ingat persamaan garis dua buah titik. Ya, y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Ini kan, berarti y dikurangi y1-nya berapa? Oke, 0. Per y2-nya berapa nih? Y2-nya berapa? Oke, min 4. Berarti min 4 kurangin 0 sama dengan x min x1-nya berapa? Oke, 0 per x2-nya. Oke, min 2 min 0. Sehingga diperoleh y per min 4 sama dengan x per min 2. Ini kita kali silang. Ya, sehingga diperoleh min 2y sama dengan min 4x. Sehingga, oke, y sama dengan min 4x per min 2. Berarti y sama dengan 2x ya. Nah, ingat, kita kan nyatakan dalam bentuk y sama dengan mx plus b. Ya kan? Nah, ini udah ketemu nih. Y-nya, y sama dengan 2x. Nah, di sini plus, iya, 0. Jadi, b-nya itu sama dengan 0. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke. Next. The average arithmetic mean of 5 numbers is 35. If 3 of the numbers are 28, 30, and 32, what is the sum of the other two? Nah, di sini kita suruh menentukan berapa jumlah dua bilangan lainnya, ya. Dimana ini adalah rata-ratanya dari 5 bilangan, ya. Rata-rata dari 5 bilangan berarti x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 ditambah x5. Ya, rata-rata berarti dibagi sama, ya banyaknya data, 5 sama dengan berapa nih? Iya, 34. Ya kan? Berarti diperoleh nih x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 ditambah x5 sama dengan 34 kali 5. Berapa? Oke, 170. Ya kan? Nah, kemudian jika 3 bilangannya adalah 28, 30, dan 32. Berarti misal ini x1-nya 28, x2-nya 30, x3-nya 32. Nah, ini ditambah x4 tambah x5 sama dengan 170. 28 ditambah 30, 58. 58 ditambah 32. Berapa? 90. Sehingga x4 ditambah x5 sama dengan 170 dikurangi 90. Berapa? Oke, jadi jumlah dua bilangan yang lainnya adalah 80. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Oke. Next. Each of Phil's bucket has a capacity of 12 gallons. Each of Mark's buckets can hold 8 gallons.
How much more water in gallons can 7 of Phil's buckets hold than 7 of Mark's buckets? Nah, apa sih maksudnya? How much, berapa banyak more water, air yang lebih dari yang dinyatakan dalam bentuk galon yang dapat hold menampung 7 dari buket ember Phil daripada 7 ember Mark. Ya, di sini sama aja kita suruh mencari selisih. Nah, di mana each of Phil's bucket has a capacity of 12 gallon. Jadi setiap setiap ember sipil ini bisa menampung dengan kapasitas 11 galon. Ini satu ember ya. Kemudian each of Mark's bucket, masing-masing ember dari Mark, berarti kalau misal satu ember Mark itu bisa menampung 8 galon. Nah, di sini tuh jika ya 7 of Phil bucket, jadi 7 ember Phil dan 7 ember Mark. Berarti ini kalau misal 7 ember ya tinggal dikali, 7 berapa? 70 tuh 7. Ya kan? Kemudian ini sama dikali 7 berapa? 56. Nah, karena ini kan lihat how much more water in gallons can 7 of Phil's bucket hold than 7 of Mark bucket. Nah, di sini kita sudah menentukan sama saja selisihnya ya. Selisihnya. Berapa banyak air yang lebih yang dinyatakan dalam galon yang dapat menampung 7 dari ember Phil daripada 7 ember Mark. Ya kan? Nah, berarti ini tinggal dikurangin berapa? 1, 2. Berarti 21 galon. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke. Next question. In the figure above, rectangle AAGL in the figure above, rectangular AAGL has been divided into 8 congruent squares. If the perimeter of one of these squares is 16. What is the value of AA plus MF plus LG plus AL plus BK plus CH, CG plus DH plus EG? Nah, gimana nih? Oke. Nah, pada gambar di atas, persegi panjang AEGL itu terbagi ke dalam 8 congruent squares. 8 persegi yang sama atau yang kongruen. Jika keliling dari persegi itu adalah 16 ya. Jadi jika keliling dari satu persegi adalah 16 ya, keliling 16, berapakah nilai dari ini? Oke. Nah, berarti berapa nih ininya? Sisinya. Oke, karena square berarti kan 4 dikali S. Gini kan, berarti karena 16, berarti 16 4 kali S. Berarti sisinya diperoleh 16 bagi 4. Oke, 4. Nah, berarti ini masing-masing panjang sisinya adalah 4. Nah, yang ditanyakan AE, 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 MF, dan LG. Nah, ini kan sama, ya kan? Nah, yaudah tinggal dikali. Ada berapa sisi nih? 3. Berarti 3 kali 1, 2, 3, 4. 4 dikali 4. Ya kan? Karena ini 4 sisi dan panjang sisinya itu adalah 4. Berarti 4 kali 4. Terus ditambah AL, BK, CJ, DH, dan EG. Nah, ini kan sama. Ya kan? Ada 5. Berarti 5 sisi. 5 dikali berapa nih? Oke, ada 2 sisi. Berarti 2 dikali panjangnya berapa? 4. Ya udah, tinggal dikali 3 kali 16. Berapa? 48 ditambah 5 kali 8. Berapa? 40. Berarti kelilingnya adalah 80. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke. Next question. 5 years ago, Rose was n times as old as Amanda was. If Amanda is now
19 years old. How old is Rose now is in terms of N. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi 5 years ago, 5 tahun yang lalu, 5 tahun lalu ya. Umur Rosa itu N kali dari umur Amanda. Berarti R sama dengan N kali umur Amanda. Ya kan? If Amanda is now, jika umur Amanda 19 tahun, ya, umur Amanda ini 19 tahun. Ini untuk sekarang. Ya. Berapakah umur Rose yang dinyatakan dalam bentuk N? Gimana caranya? Oke, nah kan 5 tahun yang lalu. Berarti R dikurangi 5 sama dengan N dikali A dikurangin 5. Gini kan? Nah, ini umur yang sekarang. Ya, karena di sini A-nya udah diketahui 19, ya berarti R dikurangi 5 sama dengan N kali 19 dikurangin 5. Berarti R kurangi 5 sama dengan N kali 14, ya kan? Berarti R sama dengan 14N ditambah 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya? Oke. Nah, mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Dan silakan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya bagi kalian yang belum klik tombol loncengnya. Dan semoga bermanfaat dan kalian bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.